kudeta dan mengkafirkan kaum muslimin, sehingga terjadi tumpah darah di Yaman pada zaman itu, dan sampai sekarang akhirnya dikuasai oleh Syiah Rafidhah karena ulah tangan-tangan mereka. Dan di Mesir apalagi tempat mereka. Alhasil Syekh kami Muqbil mencela Az-Zindani terus menerus. Maka selamatlah negeri Yaman di zaman beliau, karena orang menjauhi ikhwanil muslimin. Famata Syekhuna Muqbil tahun 2000. Maka kami tinggal di Yaman terus 2000 sampai 2010. Mulailah reformasi di negeri Arab. Dikumandangkan sengaja agar menjatuhkan negeri Arab. Bada'a fi Tunis, dimulai di Tunis. Terjadi reformasi. Tunis pemimpinnya Arab. Maka diturunkan, digulingkan dan dihukum. Kemudian merebak ke Mesir, merebak ke Libya sampai dibunuh presidennya di jalanan, Muammar al-Qaddafi. Kemudian merebak Suriah perang, dan akhirnya kelompok Syiah masuk dengan terang-terangan. Dan di Yaman, ini semua karena ikhwanil muslimin setelah 10 tahun dakwah Syekh Muqbil, semua dijauhkan dari keburukan dengan jarah wa ta'dilnya. Maka selamatlah Yaman. Namun setelah itu kelompok ikhwanil muslimin bangkit untuk menurunkan Ali Abdullah Saleh dengan uang-uang mereka. Akhirnya jadilah digulingkan, dan jadilah kemadharatan bagi mereka sampai sekarang Yaman dalam keadaan kegelapan. Mudlimah fil Yaman, ma fi kahrobah. Wa ilal an mazal harb. Perang saudara. Bisabab haula orang-orang ikhwanil muslimin. Allahul musta'an. Maka kembali kepada Syu'bah wa Sufyan ats-Tsauri. Maka hanya sedikit dari para ulama yang membicarakan kepada rawi-rawi di setiap zaman, dan ada yang mutasyaddid dan ada yang mu'tadil. Itulah sifat dari manusia. Kadang-kadang berlebihan, meskipun benar dia, namun berlebihan lafadznya. Dan alhamdulillah sedikit yang mu'tadil. Maka ini di zaman Syu'bah dan Sufyan ats-Tsauri selesai. Kemudian masuk di zaman Yahya Al-Qattan, maknanya Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan dan Abdurrahman ibnu Mahdi. Maka mereka pun orang-orang yang berbicara kepada rijal. Wakilahuma as fi tabaqah at-tasi'ah. Keduanya hidup di zaman yang ke-9. Dan di zaman yang ke-9 ini banyak para ulama imam di zamannya, seperti Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Dan hidup di zamannya juga bintang kejora Yaman Abdur Razzaq ibnu Hammam As-San'ani. Dan hidup di zamannya juga Yazid ibnu Harun. Dan hidup di zamannya Abu Daud At-Tayalisi. Dan hidup di zamannya juga Ad-Dhahhak ibnu Makhlad Abu Asim. Dan hidup di zamannya juga tadi Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan dan Abdurrahman ibnu Mahdi dan yang lainnya. Maka dari ini yang kami sebutkan imam-imam di tabaqah yang ke-9. Siapa yang berbicara tentang jarah wa ta'dil? Apakah semuanya bicara? Apakah Abdur Razzaq berbicara? Apakah Imam Asy-Syafi'i berbicara? Kita katakan ada ucapan Imam Asy-Syafi'i sedikit, dan Abdur Razzaq pun sedikit sekali. Yazid ibnu Harun agak lebih banyak, dan Ad-Dhahhak ibnu Makhlad tidak ada berbicara tentang rawi. Namun Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan dan Abdurrahman ibnu Mahdi, mereka keduanya lebih banyak. Dan ini mereka mengambil resiko berbicara tentang rawi, berbicara tentang kaum muslimin. Jangan duduk dengan si fulan mubtadi'. Jangan duduk dengan si fulan hafalannya dhaif. Jangan duduk dengan si fulan mudallis. Dia sekarang berbicara kepada rawi, dan dia akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Jika benar ucapannya maka benar, jika tidak hanya datang dari hawa nafsunya, bukan dari ilmu. Dia katakan fulan demikian, diburukkan namanya, maka di hari kiamat akan dituntut oleh orang tersebut.
Maka lihat di setiap zaman dan setiap waktu tidak banyak para ulama ahli jarhi wa ta'dil. Maka para perawi hadis jutaan. Gurunya Imam Al-Bukhari saja ribuan. Ini yang di tobakohnya dia, tobakoh yang ke-10, tobakoh yang ke-11. Hidup Imam Al-Bukhari di tobakoh yang ke-11. Maka bagaimana dengan para ulama yang di atasnya? Maka jutaan dari jutaan, siapa yang masyhur? Hanya Syu'bah, Sufyan Ats-Tsauri, Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan, Abdurrahman ibnu Mahdi, dan nanti di zamannya di bawahnya hanya beberapa gelintir nama ahli jarhi wa ta'dil. Pertanyaan yang besar, kemana yang lain dari jutaan? Takut membicarakan keburukan kaum muslimin. Maka ini pelajaran bagi kita, tidaklah kita lancung kepada saudara-saudara kita menghukumi mereka keluar dari dairah salaf, mereka hizbi, mereka bukan salafi, kecuali yang jelas. Si fulan memang dai kepada jamaah tabligh, itu jelas. Si fulan memang dai kepada kelompok roja Ikhwanil Muslimin, dai-nya itu jelas. Adapun membicarakan dari ahli sunnah, teman kita sendiri, maka di sini butuh diperhatikan agar tidak masuk kepada ghibah dan seterusnya. Kemudian kelompok yang setelah mereka, di kelompok yang ketiga, dari kelompok Yahya ibnu Ma'in wal Imam Ahmad wa Yahya asyadu min Ahmad. Maka sekarang turun kepada tobakoh, kalau tadi tobakoh yang ke-9, sekarang tobakoh yang ke-10. Maka di tobakoh yang ke-10 ada Yahya ibnu Ma'in. Dia adalah imam muhaddits ahli jarhi wa ta'dil. Ucapannya banyak sekali. Dan begitu pun Imam Ahmad. Imam Ahmad dinukilkan dari anaknya Abdullah di kitab Ilal dan riwayat-riwayat yang lain. Banyak berbicara tentang rawi. Maka di sini wa Yahya asyad min Ahmad. Dan Yahya lebih keras daripada Ahmad. Maka tadi di zaman yang ke-9 Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan lebih keras daripada Abdurrahman ibnu Mahdi. Bahkan telah datang nas dari Ali ibn al-Madini, idza ta'arada baina Yahya ibn Sa'id Al-Qattan wa Abdurrahman fal qaul qaul Abdurrahman li'annahu mutawassit. Maka jika berselisih ucapan jarh wa ta'dil kepada rawi Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan dengan Abdurrahman ibnu Mahdi, maka dipilih ucapan Abdurrahman ibnu Mahdi karena dia lebih adil, lebih takut dalam permasalahan penjarahan yang membabi buta ataupun penjarahan yang out of control atau penjarahan dikarenakan hawa nafsu. Maka Ali ibnul Madini, gurunya Imam Al-Bukhari yang digelari dengan Hayatul Raq, dengan Hayatul Wadi, ular padang pasir, the Rattlesnake Snake, dia lebih memilih Abdurrahman ibnu Mahdi. Maka ini dari nas para ulama. Para ulama hidup di zamannya ada yang mutasyaddid dan ada yang mu'tadil. Maka begitu pun di tobakoh yang ke-10 Yahya ibnu Ma'in dan juga Imam Ahmad hidup di zaman yang ke-10. Dan zaman yang ke-10 adalah zaman dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Maka di sini banyak selain dari Imam Ahmad dan Yahya ibnu Ma'in, dari ulama yang lain di tobakoh yang ke-10 seperti Musaddad ibnu Musarhad dan juga Abul Yaman Al-Hakam ibnu Nafi' dan juga Muhammad ibnu Bashar Bundar. Ini dari 3 contoh misalnya yang hidup di zaman Imam Al-Bukhari dan Abdullah ibnu Zubair dan yang lainnya. Maka apakah mereka membicarakan jarh wa ta'dil
Dijawab tidak, kecuali sedikit sekali. Dan bahkan tidak ada seperti Musaddad, tidak pernah menjarah. Dan juga Al-Musnadi, dan juga Fadl ibnu Dukain, dan yang lainnya dari tabaqah yang ke-10, mereka diam dari ilmu jarhi wa ta'dil. Kenapa? Takut. Mereka ahlul hadis dan mereka berbicara. Namun kenapa sedikit ucapan mereka? Takut untuk sedikit-sedikit di saat ditanya, bagaimana keadaan fulan? Dhaif. Bagaimana keadaan fulan? Mubtadi'. Bagaimana keadaan fulan? Bukan dari sunnah. Bagaimana keadaan fulan? Mudallis. Hati-hati mereka, takut kepada Allah. Akhirnya di zaman dan zaman hanya sedikit para ulama ahlu jarhi wa ta'dil. Maka hati-hati bagi kita untuk masuk kepada perkara permasalahan jarh wa ta'dil, kecuali jika memang dituntut dan itu penuh dengan ilmu. Ditanya tentang si fulan dari dai roja, maka kita mempunyai dalil-dalil, keluarkan amunisinya bahwa dia demikian, dia demikian, dan ulama telah mengatakan si fulan demikian. Itu boleh. Adapun kalau tidak dari ilmu, maka akan masuk kepada ghibah. Dan ghibah itu jika benar ada padanya. Jika tidak benar ada padanya dinamakan buhtan ataupun fitnah yang keji. Seperti ucapan Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah. Atadri mal ghibah? Tahukah kalian apa definisi ghibah? Dikatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Kami tidak mengetahuinya ya Rasulullah. Ghibah itu zikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut saudara kamu dan itu ada padanya. Misalnya disebutkan dia demikian dan demikian, ternyata ada padanya. Itu dinamakan ghibah. Dan ini pun berdosa. Namun kata Nabi, wa idza kana laisa ma fihi faqad bahattahu. Adapun jika kamu berbicara dan tidak ada padanya, kamu keluarkan dia dari dairatus salaf, bahwa dia bukan salafi lagi, padahal salafi. Bahwa dia melaksanakan kebid'ahan apa? Tidak ada misalnya, maka di sini masuk kepada fitnah yang lebih besar. Maka di sini para ulama di setiap zaman yang berbicara kepada rijal hanya sedikit. Maka di zaman tadi tabaqah yang ke-10 dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari berbicara Imam Ahmad dan berbicara Yahya ibnu Ma'in. Kedua orang ini dulu menuntut ilmu sama, dan keduanya membuka pintu ini dalam keadaan takut kepada Allah, tidak dari hawa nafsu, tidak dikarenakan dorongan hawa nafsu, tapi berbicara karena Allah. Harus aku berbicara tentang orang ini karena telah mengajak manusia kepada kesesatan. Maka disebutkan kesesatannya, disebutkan dalil-dalilnya tentang hadisnya yang dhaif, tentang tadlisnya, tentang periwayatannya yang selalu berbeda dengan ulama ahlul hadis yang lain. Maka berbicara dengan jelas. Dan kita kembali kepada pembagian yang keempat. Wa minar rabi'ah Abu Hatim Ar-Razi wal Bukhari wa Abu Hatim asyaddu minal Bukhari. Maka kita berpindah kepada tabaqah di zaman Imam Al-Bukhari. Kalau tadi Imam Ahmad gurunya Al-Bukhari, sekarang kita pindah kepada zaman Imam Al-Bukhari itu sendiri. Maka di zaman Imam Al-Bukhari siapa saja? Ada Abu Hatim Ar-Razi, ada Abu Zur'ah Ar-Razi, dan ada muridnya dan sekaligus temannya Imam Muslim, dan ada juga Az-Zuhli dan yang lainnya. Namun dari para ulama di zaman Imam Al-Bukhari dan Abu Hatim, siapa yang paling banyak berbicara? Abu Zur'ah, Abu Hatim, dan juga Al-Bukhari. Maka di zaman Imam Al-Bukhari, siapa yang paling pertengahan? Imam Al-Bukhari dibanding Abu Hatim dan Abu Zur'ah
termasuk dari pertengahan juga, orang-orang yang insaf. Maka lihat dari 4 zaman ini, selalu ada orang yang mu'tadil dan selalu ada orang yang berlebih-lebihan. Lalu apa faidahnya? Wal faidatu min ma'rifati dzalik talabal muqaranah baina aqwalun nuqad min at-tabaqah al-wahidah fi hukmiha ala rawi. Qala al-Hafidz Ad-Dahabi Abdurrahman ibnu Mahdi kana huwa wa Yahya al-Qattan qad intadaba linaqdir rijal wa nahika bihima jalalatun wa nubala'a wa ilman wa fadlan faman jarahahu la yakadu wallah yandamilu jarhahu wa man wathaqahu fahuwa al-hujjah al-maqbul wa man ikhtalafa fihi ujtuhida fi amrihi wa nazala an darajati sahih ila al-hasan. Maka faidahnya apa? Kita mengetahui dari setiap tabaqah ada yang mutasyaddid dan ada yang mutasahil, maka kita melihat kepada rawi. Rawi yang diperbincangkan yang kamu bahas ini, kamu melewati hadis sahih Ibnu Khuzaimah ataupun Sunan Abi Daud ataupun di Sunan At-Tirmidzi. Didapati ada seorang rawi yang mana rawi ini misalnya hidup di zaman tabaqah yang ke-9. Nah, kembali tadi, di zaman yang ke-9 itu siapa dari ulama ahli jarhi wa ta'dil? Abdurrahman ibnu Mahdi dan Yahya ibnu Sa'id al-Qattan. Dia hidup di zaman orang yang kita cari perbincangan tadi, bahwa para ulama banyak yang menjarah dan yang mentakdil. Mana yang lebih didahulukan? Dahulukan orang yang hidup di zamannya. Naam aula, karena mereka lebih tahu. Kalau menanyakan orang ini hidup di tabaqah yang ke-9, kalau kita melihat malah ucapan Imam Al-Bukhari bisa apa tidak, kita katakan bisa. Karena jaraknya dengan Imam Al-Bukhari, mungkin Imam Al-Bukhari masih mendapati waktu dia kecil, dan mendapati setelah itu meninggal, dan masih ada ucapan-ucapan tentang dia yang salah, maka bisa jadi Imam Al-Bukhari mengetahuinya. Namun mana yang lebih baik? Mengikuti ulama di zamannya dalam jarah wa ta'dil atau yang setelahnya? Yang jelas kalau bisa dan ada ucapan para ulama di zamannya,